tukang bersih-bersih membersihkan 18 lantai naik turun. Lalu apa urusannya denganku? Cepatlah untukku. Kalau tidak bersih, hari ini aku akan membuat kamu menjilat lantai ini sampai bersih. Dasar tukang bersih-bersih bau. Kamu masih berani menatapku ya? Aku beritahu kamu, orang hina seperti kamu ini hanya pantas berada di bawah telapak kakiku untuk membersihkan lantai. Begini kamu ngapain? Siapa kamu berani-beraninya kamu mendorongku? Emangnya kamu bisa berbuat sesuka hatimu di perusahaan ini ya? Tukang bersih-bersih, dia harus bersihkan 18 lantai, naik turun gedung ini. Kamu malah menambah pekerjaan dia. Berani banget kamu ya ikut campur urusan nyonya besar ini. Ternyata nyali kamu besar juga ya. Aku beritahu kamu ya, tukang bersih-bersih membersihkan 18 lantai naik turun. Lalu apa urusannya denganku? Aku tidak punya waktu untuk mengurusi tukang bersih bau ini. Kamu tahu, aku ini adalah manajer di perusahaan Planet Gadget. Sini kamu. Aku tidak ada waktu untuk mengurusi tukang bersih-bersih bau ini. Aku kasih tahu kamu ya, kamu jangan sekali-sekali main tangan ya. Ada pepatah mengatakan, orang terhormat itu bicara yang baik, bukan berbuat yang kasar. Emangnya kenapa kalau kamu manajer perusahaan ini, kamu bisa seenaknya menginjak-injak karyawan tukang bersih-bersih di sini? Kamu menaruh kaki di atas martabat orang lain, begitu? Aku kasih tahu kamu ya, tukang bersih-bersih yang bau itu, mereka tuh orang desa, punya martabat apa? Dan kalau kamu masih banyak omong di sini, percaya atau enggak? Aku bisa menginjak-injak kamu untuk mengepel lantai di sini. Aku bilang sama kamu ya, tolong bersihkan mulutmu yang bau itu. Apa maksud kamu? Tukang bersih-bersih bau dan orang desa. Emangnya kamu bukan lahir dari desa? Lagi pula, tanpa orang yang bersih-bersih di perusahaan ini, mana bisa kamu menikmati lingkungan yang bersih dan rapi seperti ini? Aku sangat heran ya. Dan aku tanya kamu, siapa yang mata yang buta yang berani merekrut kamu masuk ke perusahaan ini? Siapa? Siapa yang gak punya mata? Pertanyaan macam apa itu? Asal kamu tahu ya, yang merekrut tuh adalah Direktur Besar Wira. Kamu tahu kan Direktur Besar Wira? Direktur Besar Wira! Oh, ternyata ngomong panjang lebar. Direktur Wira yang merekrut kamu masuk ke sini. Dan dia adalah sepupu kamu, benar? Berani-beraninya kamu sebut nama besar sepupuku ya? Aku lihat-lihat kamu sudah tidak mau bekerja lagi di sini ya? Kasih tahu kamu ya, aku hantarkan kamu satu nasihat ya. Orang sombong pasti akan turun. Langit sombong pasti segera akan turun hujan. Sepupumu Direktur Wira kan? Benar kan? Hari ini aku pasti akan mengusir kamu, mengusir sepupumu, mengusir semua keluarga kamu yang bekerja di perusahaan ini. Dan aku akan memecat kalian semua. Kamu tunggu ya, saya suruh telepon. Kamu mau menggertak siapa di sini? Kamu berani-beraninya mau menelpon? Kamu menelpon di hadapanku? Aku akan membuat kamu mengerti artinya. Sebab pasti akan ada akibat dan balasan. Kamu adalah aku. Baik, hari ini aku akan melihat semua kehebatan kamu di perusahaan ini. Atau omongan saya yang benar di perusahaan ini. Kamu tunggu ya. Sapam! Siap. Kamu panggil Direktur Wira ke sini. Baik. Sini. Pria busuk. Kamu mau adu suara denganku ya? Asal kamu tahu, nyonya ini suaraku jauh lebih didengar daripada kamu. Tahu nggak? Aku gak ada waktu untuk bicara panjang lebar sama kamu ya. Mas. Ini Direktur Wira, Mas. Direktur Wira, kamu sudah datang ya? Kamu lihat nih, kamu lihat. Sini. Sepupu, kamu nggak tahu tadi mereka membuliku. Kalau begini aku nggak mau hidup lagi. Nah, udah. Kamu di sini juga udah buat hidupku nggak tenang. Ini tuh bosnya, kenapa kamu malah bermasalah sama bosnya sih? Direktur Wira, apakah dia benar sepupu kamu? Iya, Mas. Kamu tahu nggak apa yang adik sepupu kamu berbuat hari ini? Berbuat apa ya? Dia menginjak tukang bersih-bersih ini sambil menuangkan air di depan. Sengaja dia mencari kerjaan buat orang lain. Dia memandang rendah karyawan perusahaan ini.
dia meresahkan satu perusahaan ini. Dan kamu sudah menyalahgunakan wewenang kamu dengan merekrut sepupu kamu di sini. Menginjak tukang bersih-bersih bau, emangnya kenapa ya bos ya? Apa? Coba kalau kamu berani, kamu bilang sekali lagi tukang bersih-bersih bau. Apa kamu bilang? Coba sekali lagi. Kamu ini kenapa sih menginjak tukang bersih-bersih? Aku bilang sama kamu ya, kalau atasnya nggak benar, bawahannya pun ikut gila. Aku nggak menyangka kamu bisa merekrut manajer buat perusahaan ini dengan karakter buruk seperti ini. Dan kamu juga punya karakter buruk sama aja. Aku tanya kamu ya sekarang Wira, sepupu kamu itu kan hebat banget di perusahaan ini, berlagak hebat dan sombong banget di perusahaan ini. Kapan kamu merekrut dia? Bisa-bisanya kamu merekrut dia tanpa seizin saya. Begitu ya? Bos, bulan lalu kan bos itu pergi ke luar negeri kurang lebih selama 1 bulan kan bos nggak ada di perusahaan. Nah, di saat itulah saya merekrut sepupu saya untuk masuk di perusahaan ini bos. Oh, di saat itu kamu memasukkan dia ke perusahaan saya ini. Hebat ya kamu ya. Kamu benar-benar punya kekuasaan yang besar di perusahaan ini ya. Hari ini, baiklah, aku akan bilang sama kamu terus terang ya. Aku nggak pengen cari alasan banyak sama kamu. Adik sepupu kamu itu harus mengganti rugi kepada Felicia. Dan adik sepupu kamu tadi itu memukul aku. Bahkan membuang HP-ku ke lantai. Dan dia sudah main hakim, main tangan sendiri. Tenang aja, aku tidak akan tinggal diam. Bilang sama dia, tunggu saja surat dari pengacara saya, ya. Bilang sama kamu ya, aku tidak mengakui dia sebagai karyawan perusahaan ini. Kamu segera suruh sepupu kamu ini menghilang dari perusahaan saya ini. Mengerti? Dasar perempuan galak! Kalau kamu nggak mau kerja, kamu harus pergi dari perusahaan ini sekarang juga. Cepat pergi! Nanti aku bakal masukin kamu ke sini lagi ya. Cepat pergi! Baik. Apa? Kamu mau masukin sepupumu bekerja di sini lagi? Kamu sekarang sudah seperti patung lumpur menyeberang sungai. Diri kamu sendiri aja kamu nggak bisa selamatkan. Kamu masih mau menyelamatkan sepupumu? Iya, aku kasih tahu kamu ya. Posisi direktur kamu sekarang ini aja sudah terancam. Dan kamu nggak layak jadi direktur perusahaan ini. Kamu segera ke bagian personalia, HR manager, kamu ambil gajimu sekarang. Pergi, silakan, pergi. Bukan seperti itu bos. Kamu ini gampang banget ya mencat seseorang. Dia ini hanya orang desa. Kamu mau mencat saya demi orang ini. Emangnya dari kita berdua siapa yang lebih berharga bos? Jangan sampai tamparan ini mewakili orang desa di muka kamu ya Wira. Kenapa? Kalau orang desa, kamu tuh sama dengan sepupumu tadi itu. Dikit-dikit buka mulut merendahkan orang desa. Emangnya kenapa orang desa? Kalau nggak ada orang desa, tanah ini nggak mungkin bisa bangun lantai. Gedung lantai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi pula, tanpa orang desa, kamu makan minum dari mana? Beras yang kamu makan itu ditanam sama petani orang desa. Emangnya kenapa dengan orang desa? Matamu buta ya? Aku nasihatin kamu ya, Wira. Serahkan matamu. Buka mata kamu lebar-lebar. Setelah kamu keluar dari perusahaan ini, belajarlah baik-baik jadi manusia dulu. Ya? Dah, kamu udah pergi. Ambil gaji kamu dan kamu pergi dari sini. Pergi. Saya berkontribusi besar atas apa yang bos capai sekarang ini. Sekarang bos malah ingin memecat saya. Lucu ya bos. Emangnya ada karyawan yang akan mendukungmu? Wira, perusahaan ini bisa berdiri sampai sekarang ini bukan mengandalkan kamu, bukan juga mengandalkan sepupumu juga, bukan juga mengandalkan saya, tetapi perusahaan ini bisa berdiri karena mengandalkan seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Semua tim ikut berpartisipasi dan berperan. Lagi pula, apa yang kamu lakukan hari ini di perusahaan ini, siapa saja yang punya mata dan punya hati pasti tidak akan mendukung kamu. Kamu pikir orang seperti kamu, ada orang yang akan mendukung kamu? Di hidup saya ini, saya cuma punya satu prinsip. Manusia berbuat, langit melihat. Keadilan ada selalu di hati manusia. Sekarang, kamu cepat pergi dari sini. Aku sudah tidak mau melihat kamu lagi. Pergi! Oke, baiklah. Kita lihat aja siapa yang akan berani mendukungmu. Hah?